Assalamualaikum, nama saya Salsa Novianti, kelas 11 MIPA 2 nomor absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan sedikit ceramah tentang kesabaran. Saudaraku, pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu sabar. Pada dasarnya, kesabaran itu berasal dari kata sobara yasbiru yang artinya itu memegang. Yang menahan itu di sini memiliki arti sangat luas. Misalnya, pada saat kita puasa, kita itu menanggung gairah untuk banyak hal, seperti menahan lapar dari panggilan fajar hingga malam tiba untuk berbuka puasa. Selain itu, kita juga harus dapat sabar dalam menangani perilaku buruk seseorang terhadap kita. Dan perlu kita ketahui juga, tidak semua orang itu dapat menikmati kesabaran, karena pada intinya tidak semua orang itu bisa bersabar. Untuk itu, saudara-saudariku sekalian, kita harus selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesabaran yang berlimpah dan tanpa batas, sehingga kita semua mendapatkan pahalanya seluas mungkin. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis. Maka senantiasa manusia itu selalu diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapi demi mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berarti, "Hai kamu yang percaya, menjadikan kesabaran dan doa sebagai bantuanmu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Merenungkan ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan bantuan kepada seluruh hambanya yang ingin melaksanakan perintahnya dan menjauhkan diri dari semua larangannya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan keuntungan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat wajib 5 kali dan mereka yang mampu menegakkan kesabaran mereka, yaitu Allah akan menjanjikan bantuan ketika Anda terkena masalah. Dan Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi atau di surga untuk hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi atau di surga dengan sebab kesabaran mereka. Meski begitu, kesabaran memang tidak mudah, itu adalah ujian. Tetapi justru karena harapan ini bahwa kesabaran adalah sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya apakah lulus atau tidak dalam ujiannya. Kita harus mencari pengampunan dan pemikiran yang positif untuk lulus ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kesabaran yang perlu diterapkan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya bersabar pahala itu tergantung dengan besarnya ujian bala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai sesuatu kaum, maka kaum itu harus diuji terlebih dahulu. Maka barang siapa yang rela diuji itu, maka akan mendapatkan keridhaan Allah, dan barang siapa yang membenci, maka kemurkaan Allah baginya. Juga sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya terkait keutamaan sabar. Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala di tubuh. Kesabaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kesabaran mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menghadapi musibah atau cobaan yang menimpa. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa kita hidup di dunia itu hanya sementara dan semuanya akan dikembalikan kepadanya. Ketika kita melakukan ibadah, kita juga harus sabar, karena bila tidak sabar, ibadah yang tadi itu tidak akan menjadi amal soleh. Sabar terhadap ujian, kepahitan dan musibah yang menimpa harus dihadapi dengan iman yang kuat. Kita manusia harus mengimani takdir yang telah digariskan. Manusia itu hanya berusaha dan
berencana, sedangkan Allah itu yang menentukan. Yang terakhir, sabar saat senang. Ini sabar yang banyak dilupakan oleh orang, padahal kebahagiaan dan kesenangan harus diiringi dengan kesabaran. Maka kalau tidak, kita akan merasa bosan dan tidak merasa puas dengan apa yang telah diberikan karunia kepadanya. Demikian ceramah tentang kesabaran yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.